Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini kita kembali akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang Sunan Giri. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kita semua. Dan kita beserta keluarga-keluarga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus corona yang sampai hari ini masih melanda bangsa tercinta ini. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku. Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Ibunya bernama Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu ini adalah putri Raja Blambangan, yaitu Prabu Minak Sembayu atau Breh Wirabumi. Raden Paku terlahir pada tahun 1442 Masehi di Kerajaan Blambangan. Kalau hari ini kita lebih mengenal dengan Banyuwangi. Jadi salah satu wali songo yang terlahir di tanah Jawa, tepatnya di Banyuwangi atau Blambangan, itu adalah Kanjeng Sunan Giri atau Raden Paku. Sewaktu Raden Paku masih di dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq diusir oleh Prabu Minak Sembayu. Kenapa diusir? Pengusiran kepada Syekh Maulana Ishaq dilakukan oleh Prabu Minak Sembayu karena Prabu Minak Sembayu tidak nyaman dan tidak mau mengikuti ajaran Syekh Maulana Ishaq untuk memeluk agama Islam. Setelah Syekh Maulana Ishaq diusir, beliau memilih untuk pulang ke Pasai. Pasai ini kalau sekarang adalah Aceh. Sedangkan Dewi Sekardadu jatuh sakit dan wafat setelah melahirkan putranya. Beberapa hari setelah Dewi Sekardadu melahirkan putranya, Kerajaan Blambangan kembali ditimpa wabah penyakit yang oleh sebagian pengikut Prabu Minak Sembayu, wabah penyakit itu disebabkan dari bayi yang baru dilahirkan oleh Dewi Sekardadu. Sehingga anggapan itu menyebabkan Prabu Minak Sembayu memutuskan untuk memerintahkan cucunya yang baru lahir untuk dibuang ke laut. Akhirnya bayi laki-laki itu diletakkan di dalam peti dan kemudian dihanyutkan ke tengah laut, dan kemudian peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinati
yang sedang berlayar ke Bali. Bayi yang tersangkut di kapal itu kemudian diambil oleh awak kapal dan diserahkan kepada Nyai Pinatih yang kemudian mengangkat bayi itu sebagai anak angkatnya. Karena ditemukan di tengah laut, bayi itu kemudian diberi nama dengan Jaka Samudra. Artinya pemuda yang ditemukan di tengah samudra, di tengah laut. Setelah Jaka Samudra berusia 7 tahun, Nyai Pinatih kemudian mengirim Jaka Samudra ke pesantren Ampel Delta untuk berguru kepada Kanjeng Sunan Ampel. Sesuai pesan Syekh Maulana Ishaq, Kanjeng Sunan Ampel kemudian mengganti nama Jaka Samudra menjadi Raden Paku. Jadi Syekh Maulana Ishaq setelah diusir dari kerajaan Belambangan, sebelum beliau pulang ke Pasai, beliau terlebih dahulu berkunjung bersilaturahmi ke pesantren Ampel Delta dan bertemu dengan Kanjeng Sunan Ampel dan menitipkan nama bahwa kalau suatu hari nanti anaknya datang ke Ampel Delta dan mondok di sana, maka beliau menitip agar anaknya diberi nama Raden Paku. Itu adalah merupakan salah satu karomah dari Syekh Maulana Ishaq. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren Ampel Delta, Raden Paku kemudian berangkat ke Mekah ditemani Raden Makdum Ibrahim, sambil bermaksud untuk menemui dan belajar ilmu agama kepada ayahnya, yaitu Syekh Maulana Ishaq yang sedang ada di Pasai. Setelah beberapa tahun belajar di Pasai, Syekh Maulana Ishaq menyarankan kepada Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim untuk tidak melanjutkan ke Mekah, akan tetapi kembali ke Jawa dengan niatan untuk mengabdi ke masyarakat. Kepulangannya ke Jawa ditemani oleh Syekh Koja dan Syekh Grigis, serta Syekh Maulana Ishaq ini berpesan kepada putranya yaitu Raden Paku untuk mendirikan pesantren di tempat yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan Syekh Maulana Ishaq kepada Raden Paku. Sebelum mendirikan pesantren, Raden Paku bermunajat kepada Allah selama 40 hari sampai menemukan jenis tanah yang sama dengan tanah yang diberikan ayahnya Syekh Maulana Ishaq. Pada tahun 1480 Masehi, Raden Paku mendirikan pesantren di sebuah perbukitan yang kemudian perbukitan itu dinamakan dengan Giri. Giri dalam bahasa Sangsekerta berarti gunung. Seiring dengan perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota sekaligus pusat pemerintahan dan pusat penyebaran agama Islam. Ada beberapa peranan Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, beliau berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Jadi beliau adalah pemimpin agama sekaligus juga penguasa wilayah Giri. Peranan yang kedua adalah mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Jadi beliau mendirikan pesantren
dan sekaligus juga mendirikan kedaton, puri atau kerajaan, sehingga menjadi pusat pemerintahan ketika itu. Dan yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Jadi dalam mengembangkan pendidikan ini, Kanjeng Sunan Giri tidak melulu mengajarkan agama Islam, tidak melulu mengajarkan ajaran-ajaran Islam di pesantrennya. Akan tetapi beliau tidak sungkan untuk datang kepada masyarakat, ke rumah-rumah penduduk, untuk kemudian mengajarkan dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Bisa satu orang per orang, bisa satu keluarga, dan bisa berkelompok. Jadi Kanjeng Sunan Giri ini di samping mengajarkan Islam di pesantrennya, juga mengajarkan atau memperkenalkan Islam dengan cara mendatangi satu persatu dari penduduk yang ada di sekitar pesantren beliau. Yang keempat, beliau juga menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak. Jadi Kanjeng Sunan Giri ini sadar betul bahwa kalau ajaran-ajaran Islam ini diperkenalkan sejak dini kepada anak-anak, maka anak-anak itu akan mengenal Islam lebih dini, dan kedepannya tidak akan kesulitan untuk memperkenalkan Islam dan mengajak mereka untuk kemudian menerima ajaran-ajaran Islam. Di antara jenis-jenis permainan anak-anak yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Giri itu adalah jenis permainan jelungan, ada jenis permainan jemuran, dan juga ada jenis permainan gendi-gerit. Di samping menciptakan jenis-jenis permainan, Kanjeng Sunan Giri juga menciptakan tembang-tembang permainan anak. Misalnya ada tembang Padang Bulan, ada tembang Jor, ada tembang Gula Gali, dan juga ada tembang Cublak-Cublak Suweng. Di samping tembang untuk anak-anak, Kanjeng Sunan Giri juga menciptakan beberapa tembang tengahan dengan metrum asmarandana dan juga metrum pucung. Yang keenam adalah memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Ketika itu seni pertunjukan yang banyak digemari oleh masyarakat itu adalah seni pertunjukan wayang. Seni pertunjukan wayang itu adalah budaya Jawa yang diadopsi dari pewayangan Mahabharata dan Ramayana, yang kemudian dirubah alur ceritanya menjadi cerita-cerita yang memiliki nilai histori keislaman. Sedangkan sikap positif dalam kepribadian Sunan Giri, yang pertama, beliau adalah orang yang cerdas, tekun, dan ulet di dalam belajar. Beliau tidak pernah malas, beliau tidak pernah bosan untuk belajar. Dan yang kedua, sikap positif dari kepribadian Kanjeng Sunan Giri itu adalah toleran dan bijak dalam berdakwah. Sedangkan yang ketiga, beliau adalah sosok pemimpin yang mengayomi rakyatnya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Akan tetapi beliau memberikan pengayoman kepada seluruh rakyat yang dia pimpin. Dan yang keempat, beliau adalah seorang seniman yang kreatif.
Kanjeng Sunan Giri ini dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Perjuangan Kanjeng Sunan Giri dalam dakwahnya kemudian dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau yang kemudian dikenal dengan Sunan Dalem, bergelar Sunan Giri II. Puncak kejayaan dari Giri Kedaton terjadi pada era Pangeran Pratika. Pangeran Pratika ini lebih dikenal dengan nama Sunan Giri Prapen ketika beliau naik tahta. Pada era Sunan Giri Prapen ini, dakwah Islam tidak hanya di daerah Giri, tidak hanya di daerah Gresik, akan tetapi beliau Sunan Giri Prapen ini sudah memperkenalkan Islam sampai ke daerah Kutai, Kalimantan, ke Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, dan bahkan juga ke Maluku. Sunan Giri Prapen melanjutkan perjuangan kakeknya menyebarkan Islam ke wilayah Lombok pada abad ke-16. Beliau ketika di Lombok pertama kali mendarat atau berlabuh di daerah Salut. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Labuan Lombok. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita segera dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa kembali belajar bersama di madrasah. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian anak-anakku semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan selalu berusaha untuk bisa menyenangkan hati kedua orang tua dan keluarga-keluarga kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.